Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Happy Distanti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Kulon Progo, akan memaparkan tentang koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab mengenai 3 pertanyaan pokok pada kesimpulan dan refleksi kali ini, yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian, apakah ada perubahan dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Kemudian, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Nah, dari awal sebelum saya belajar tentang modul 1.1, saya percaya bahwa anak itu adalah kertas kosong, atau disebut dengan tabula rasa. Dari bahasa Latin, kertas kosong merujuk pada pandangan epistemologi bahwa seorang manusia itu lahir tanpa isi atau mental bawaan, dengan kata lain kosong, dan seluruh sumber pengetahuan diperoleh sedikit demi sedikit melalui pengalaman dan persepsi alat indranya terhadap dunia di luarnya. Nah, ternyata setelah saya mempelajari modul ini, ternyata anak itu bukan kertas putih, bukan kertas kosong yang bisa kita gambar, kita warnai sesuka kita. Itulah yang menjadi yang benar-benar membuka hati saya bahwa ternyata selama ini saya itu kurang tepat kalau menganggap anak-anak itu seperti kertas kosong, seperti teko kosong yang bisa kita isi sesuka kita. Jadi sikap, kepribadian mereka, pengetahuan mereka itu karena kita. Ternyata itu salah besar. Nah, kemudian perubahan diri yang Anda alami dan akan Anda praktekkan di sekolah adalah yang pertama adalah saya memahami betul bahwa pendidikan itu berpusat kepada peserta didik atau berhamba kepada siswa. Berhamba artinya kita tidak menyembah ya, tidak benar, tapi kita tuh benar-benar mengerti apa kebutuhan siswa. Kita bisa memahami mereka dan kita bisa memberikan fasilitas yang terbaik untuk mengembangkan sikap mereka, untuk mengembangkan pengetahuan mereka. Kemudian saya juga memahami betul bahwa siswa itu bukan kertas kosong seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi mereka itu belajar bukanlah proses memasukkan pengetahuan ke dalam diri anak, tetapi belajar di sini anak itu proses membentuk pengetahuan, kemudian dia mengkonstruksikan pemahaman. Jadi anak itu dia memiliki mengkonstruksi pemikiran dia sendiri dari pengalaman-pengalaman yang siswa alami. Kemudian saya juga lebih menghargai kodrat alam. Saya memahami bahwa siswa itu berada di lingkungan masyarakat atau lingkungan keluarga yang berbeda-beda. Jadi mereka memiliki bawaan sikap sendiri-sendiri. Kemudian pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Jadi kita itu sebagai guru memiliki kewajiban untuk menuntun mereka ke arah sikap yang baik, kemudian melakukan pembelajaran yang bermakna untuk mereka gunakan dalam seumur hidup mereka. Dan kita itu tidak menuntut mereka harus bisa memahami apa yang kita berikan, menuntut mereka itu harus ada perubahan tingkah laku. Nah, tidak seperti itu. Ternyata kita itu menuntun. Kemudian di sini saya juga belajar tentang guru diibaratkan sebagai petani. Jadi bagaimana kita itu bisa merawat siswa. Kita diibaratkan sebagai petani itu sewajarnya dia merawat padi dengan baik, dipupuk, kemudian disiram, kemudian dengan perlakuan yang baik, otomatis kita akan mendapatkan padi yang baik. Nah, sama seperti siswa, ketika kita guru itu, dia itu memberikan lingkungan yang nyaman untuk siswa, kemudian kita memberikan perlakuan-perlakuan yang baik kepada siswa, pasti siswa akan tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang sesuai yang dicita-citakan, yaitu sebagai pelajar Pancasila.
Nah, kemudian mengkonstruksikan proses pembelajaran dan suasana kelas itu yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret ya. Implementasi di sekolah saya yaitu kami sudah menerapkan tentang unggah-ungguh, tentang budayanya, kemudian pembelajaran juga sudah menekankan kepada pengalaman-pengalaman siswa, tidak hanya ceramah, tapi benar-benar kita memahami bahwa kodrat mereka itu bermain. Jadi ternyata pembelajaran itu tidak hanya monoton membaca, menulis, tapi kita bisa bermain untuk mengkonstruksikan, untuk mengambil pemahaman-pemahaman mereka, untuk mereka itu bisa menyimpulkan sendiri apa yang mereka pelajari pada hari itu. Kemudian kami juga sudah melaksanakan kegiatan kerja bakti untuk menggugah jiwa gotong royong mereka. Kemudian kita juga melaksanakan TPA. Kemudian pembelajaran kita juga sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang adalah pembelajaran yang bisa kita laksanakan di mana saja dan kapan saja. Jadi siswa kami sudah kami berikan kita tuntun untuk membuat vlog pembelajaran, bahwa pembelajaran itu juga bisa mereka ciptakan sendiri. Jadi mereka saling memberikan materi-materi kepada teman yang lain, jadi bisa saling memberikan mengomentari, memberikan masukan, dan pasti siswa akan lebih mengena pembelajarannya. Nah, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat kepada peserta didik atau berhamba kepada anak, melaksanakan kegiatan yang dapat mengembangkan sikap siswa dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu juga bisa dilaksanakan dalam literasi pagi, TPA, pelaksanaan Jumat Bersih. Kemudian implementasi yang lain yaitu pendidikan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia atau humanisasi. Ki Hajar meyakini bahwa setiap peserta didik, jika dia mampu menguasai dirinya, maka mereka juga akan mampu menentukan sikapnya sebagai pribadi yang merdeka, mandiri, dan dewasa. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah pendidikan adalah suatu proses yang tidak diam. Jadi dia selalu bergerak. Ia harus terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan juga kondisi peserta didik. Oke, tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dalam pelaksanaannya kita juga menggunakan prinsip trikon untuk mengembangkan sekolah atau proses pendidikan di ruang kelas secara efektif. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konstek, yaitu kontinu. Kegiatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan terus-menerus, jadi tidak putus, kemudian dilaksanakan secara konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri. Jadi kita juga bisa harus menyaring apa yang menjadi sumber pembelajaran kita, apa yang sesuai dengan siswa kita. Kemudian konsentris, pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.